Baik, kita menuju ke Mas Panel Barus. Pak Jokowi ini kan mempunyai beberapa jagoan pada pilkada serentak ini. Lalu seperti apa sih sebetulnya mekanisme dari mesin kerjanya Projo ini seperti apa untuk memenangkan jagoan yang nantinya dipilih oleh Pak Jokowi? Silakan Mas Panel. Ya, yang pasti pilkada serentak ini kan cukup banyak, 545 wilayah. Tapi kita punya skala prioritas di provinsi, kota, dan kabupaten yang cukup strategis. Kita punya prioritas itu. Nah, kami pasti akan menggali, berkomunikasi yang dalam dengan para calon terlebih dahulu. Kita pastikan bahwa calon-calon yang kita dukung ini sejalan dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Karena itu penting dan itu jadi syarat buat kami. Yang kedua, nanti di Des Pilkada tentu akan memberikan arahan dan instruksi tindakan politik bagi seluruh kader Projo di berbagai daerah untuk memenangkan calon kepala daerah yang akan kita dukung, baik di sosial media maupun di darat kita bergeraknya, gitu. Oke, Bang Panel, mungkin kita ingin mendalami begini. Tadi kan Bang Panel menyampaikan tuh bahwa teman-teman Projo sudah memberikan dukungan untuk sejumlah kepala daerah. Kita misalnya bicara soal yang daerah yang battleground lah, yang biasanya untuk pertarungan di pemilu ya, pilkada dan lain sebagainya. Yang sudah mendapatkan dukungan dari Projo itu siapa aja namanya yang masuk bursa Projo? Bang Panel? Halo? Bang Panel? Oke, kita menuju ke Arya Bima terlebih dahulu ya, boleh. Aditya ya. Baik, kita ke Mas Arya Bima. Tadi Anda mengatakan bahwa ada mekanisme internal partai, kemudian ada survei terhadap calon di pilkada serentak. Tapi kan juga ada peran dari Ibu Megawati Soekarno Putri, ini seperti apa, Mas Arya? Mas Arya, boleh di-unmute terlebih dahulu? Kita belum bisa mendengar. Oke, silakan. PDI Perjuangan sudah berkali-kali, tepatnya sekitar 5 kali mengikuti pilkada langsung ini dengan berbagai dinamika politik di nasional dan di daerah. Proses penjaringan itu betul-betul bagaimana di dalam surat keputusan partai yang diturunkan ke setiap cabang, juga di setiap daerah perwakilan DPD di tingkat provinsi, itu adalah bagaimana keinginan PDI Perjuangan melibatkan partisipasi rakyat, partisipasi publik di dalam tidak hanya pada saat dia memilih, tapi juga mencalonkan. Nah, proses pencalonan inilah terjadi berbagai kepentingan-kepentingan kelompok yang ada yang ikut dititipkan ke PDI Perjuangan. Tadi prioritas pertama memang kita mempunyai sekolah partai, menyiapkan kader-kader partai untuk disiapkan dalam tugas legislatif, eksekutif maupun struktural. Kemudian ada juga tokoh-tokoh masyarakat dari birokrasi, dari para pengusaha yang terlibat di dalam Kadin atau HIPMI misalnya, atau dari tokoh NU atau tokoh Muhammadiyah. Yang ketiga juga kader-kader partai politik yang memang dia bukan kader PDI Perjuangan, dia anggota atau kader partai lain, tetapi kompetensinya sangat diperhitungkan PDI Perjuangan untuk menjadi kepala daerah, dan dia didukung dengan partisipasi rakyat yang cukup besar. Soal pemilihan kepala daerah ini kan tidak hanya ego partai saja, tapi bagaimana membaca kehendak partai supaya pembangunan di daerah, apalagi dengan spektrum Indonesia yang saat ini begitu luas, kita ingin partisipasi itu mulai terukur sejak pencalonan, kemudian pemilihan, pada saat pemerintah pun partisipasi rakyat di dalam proses pembangunan daerah juga ikut terlibat. Nah, pada saat proses penyaringan inilah, penyaringan, Dewan Pimpinan Pusat tentu akan membaca calon yang dijaring oleh cabang dengan berbagai latar belakang ini sejauh mana di dalam kontestasi nanti akan bisa memenangkan. Nah itu yang kita tanyakan. Partai menjadi tolok ukur kita pada saat mereka nanti dikontestasikan dengan tolok ukur lembaga, salah satu ya lembaga survei, selain kapabilitas dan kapasitasnya tentu itu akan mengangkat daerah itu menjadi maju. Baik Mas Arya, kalau artinya tokoh-tokoh yang sedang dijaring oleh PDI Perjuangan itu merupakan tokoh yang didukung juga oleh Pak Jokowi, akankah PDI Perjuangan juga ikut mendukung? Intinya rakyat lah ya. Iya, kalau dari PDI Perjuangan gimana? Pak Jokowi itu kan PDI Perjuangan yang soalnya kan partai punya tiket untuk mengusung calon. Oh iya, begini, kalau yang kita usung itu kebetulan didukung oleh Pak Jokowi atau tidak didukung oleh Pak Jokowi, buat kita sama saja.
yang kita lihat adalah ini adalah hajatan yang tentunya mendapatkan popularitas dan elektabilitas oleh rakyat. Nah, kita tidak antipati gitu loh, bahwa calon PDI Perjuangan yang didukung oleh Projo misalnya nggak akan kita calonkan, itu nggak ada. Ya, misalnya di Jawa Tengah atau di Solo misalnya, ya memang orang Solo kenal Jokowi. Tapi kalau memang yang dicalonkan oleh Pak Jokowi itu tidak memenuhi prasyarat-prasyarat yang memang dalam sistem penyaringan kita atau elektabilitasnya rendah, ya enggak. Jadi sebenarnya variabel Pak Jokowi sini dalam posisi beliau adalah sebagai rakyat yang memang mungkin punya pilihan. Tidak ada yang namanya tiket bahwa setelah didukung Pak Jokowi pasti akan mendapatkan rekomendasi PDI Perjuangan, atau sebaliknya, yang didukung Pak Jokowi pasti tidak akan didukung oleh PDI Perjuangan. Oke, berarti terbuka peluang ya untuk mendukung calon yang juga didukung oleh Pak Jokowi. Subjeknya adalah rakyat. Oke. Yang kita jaring adalah kehendak rakyat. Nah, saya juga tidak yakin apakah Pak Jokowi berani berhadapan dengan kehendak rakyat. Misalnya ada orang yang tidak mendapatkan dukungan, tidak mendapatkan popularitas dan elektabilitas di dalam survei. Pak Jokowi ini sedang survei nih. Berani nggak atas nama Pak Jokowi dia dukung supaya menang dalam pilkada, melawan dengan orang yang punya elektabilitas tinggi? Saya kira tidak. Ya. Saya kira tidak mungkin. Jadi saya tidak akan mengatakan ada benturan, tapi juga tidak serta-merta. Karena Ibu mempunyai mekanisme, DPP mempunyai mekanisme untuk menyaring yang tentunya kapasitas dan kapabilitas serta objektivitas sejauh mana kalau nanti dikontestasikan itu mampu bersaing dengan kandidat-kandidat lain. Dan di situ kita akan tidak hanya mengusung orang, tapi juga visi misi kebijakan bagaimana daerah itu berkembang. Dan kami tetap menempatkan dalam konteks ideologi NKRI bahwa kepala daerah, baik itu kota, kabupaten, dan provinsi, merupakan bagian dari pemerintah pusat. Saya kira itu. Baik, Prof. Burhan, menanggapi dari apa yang disampaikan Mas Arya Bima ini seperti apa? Artinya apa yang dimajukan oleh Pak Jokowi ini belum tentu nggak didukung sama PDIP, dan begitu juga sebaliknya. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, lagi-lagi siapapun pengen menang, itu sesuatu hal yang normal. Politisi atau partai politik dimanapun itu pengen ikut rombongan pemenang, sesuatu hal yang wajar. Nah, pertanyaannya siapa yang potensial menang? Nah, kalau misalnya ada satu nama calon kepala daerah yang terlalu jauh untuk dikejar, kemungkinan besar siapapun itu akan merapat ke sana. Apakah masing-masing punya kepentingan yang sama terkait dengan si calon, ataukah punya kepentingan yang berbenturan, tetapi setidaknya mereka dipertemukan oleh kepentingan jangka pendek, yaitu teori bandwagon tadi, ikut bagian dari yang menang. Jadi saya setuju dalam beberapa kasus bisa jadi Pak Jokowi atau PDI Perjuangan bertemu kepentingannya. Misalnya ya di Bali gitu ya. Di Bali itu kan kandangnya PDI Perjuangan, dan sejauh ini nama yang kuat top 2 itu nama-nama dari kader PDI Perjuangan. Ya. Nah, bisa saja Pak Jokowi punya preferensi ke kader selain dari PDI Perjuangan di Bali ya. Tetapi kalau ternyata secara elektoral kader PDI Perjuangan tadi yang paling potensial menang, ya saya menduga Pak Jokowi sedikit banyak juga harus berkompromi dengan realitas politik itu, tanpa harus mengoreksi preferensi personalnya. Ya. Nah itu ya, jadi poin saya tidak serta-merta harus dibenturkan, meskipun lagi-lagi dalam beberapa kasus bisa jadi nama-nama yang dimunculkan itu bukan nama-nama yang menjadi bagian dari, tanda kutip ya, kolamnya Pak Jokowi. Contoh misalnya di Jakarta. Di Jakarta ada dua nama yang elektabilitasnya cukup lumayan. Satu Anies, dua adalah Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamil itu berada dalam pusaran istana. Nah, tetapi Ridwan Kamil bukan satu-satunya calon yang potensial menang. Ada Anies Baswedan. Nah, tentu PDI Perjuangan punya kepentingan subjektif agar kadernya yang menjadi calon gubernur. Tetapi kalau sampai waktu tiba di mana kader PDI Perjuangan tidak cukup kompetitif, maka pilihan yang tersedia untuk bisa menang tinggal antara Anies ataukah Ridwan Kamil. Menurut saya, gitu ya. Karena Ridwan Kamil terlalu dekat dengan kekuasaan, sangat mungkin PDI Perjuangan melirik Anies. Prof. Kalau pilihan yang tersedia tinggal dua nama. Gitu. Prof. Burhan, singkat ya sebelum kita ke Bang Panel. Prof. Burhan tadi kan sempat menyampaikan ya bahwa
preferensi politik dari Pak Jokowi di pilkada ini tidak akan disampaikan secara terbuka. Itu kenapa? Apakah mengingat akan berakhirnya masa jabatan dari Pak Jokowi nanti Oktober, sehingga butuh kebutuhan untuk soft landing atau seperti apa, Prof. Burhan? Singkat. Ya, selain itu Gina, selain bahwa Pak Jokowi akan menghabiskan masa jabatannya dalam beberapa bulan ke depan, dan umumnya politisi yang akan berakhir masa jabatannya itu ingin soft landing, tidak ingin menambah musuh. Jadi saat yang sama tentu ada aturan main di mana pejabat yang sedang berkuasa itu dilarang untuk menunjukkan preferensi dan dukungan secara terbuka karena ada aturan mainnya. Tetapi yang paling utama adalah Pak Jokowi tentu tidak ingin menyampaikan secara terbuka calon yang diusung, sementara calon yang mungkin mendekati preferensi personal beliau itu secara elektoral tidak kompetitif. Itu kan sama saja membuat malu presiden. Pasti presiden pengen menjadi bagian dari calon yang potensial menang. Jadi kalaupun toh misalnya presiden punya preferensi terhadap seseorang, tetapi preferensi itu tidak akan ditampakkan secara terbuka. Karena menurut saya justru akan menjadi bumerang kalau misalnya calon yang bersangkutan tumbang di pilkada. Baik. Tetapi lagi-lagi, silakan, Prof. bisa saja preferensi itu diturunkan misalnya melalui proksi beliau, salah satunya melalui projo misalnya. Tanpa harus Presiden Jokowi mengumumkan dukungannya secara terbuka. Baik, Bang Panel, terakhir, ketika cara kerja dari Projo sendiri terhadap partai politik ini seperti apa? Itu yang ingin kami juga ketahui gitu. Ya, yang pasti saya ulangi ya, kata kuncinya keberlanjutan. Baik. Keberlanjutan kepemimpinan dan pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Dan saya pikir Projo dan Pak Jokowi punya kesamaan dalam memahami kata kunci keberlanjutan tadi, gitu ya. Dan mengenai calon-calon yang akan didukung juga pasti kita akan silaturahmi dan komunikasikan, terutama ke partai-partai koalisi Indonesia Maju, gitu. Nah, yang kedua yang juga penting dilihat ya, bahwa survei-survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi di akhir masa jabatan ini juga anomali cukup tinggi gitu. Jadi saya pikir ini juga dapat memberikan insentif khusus bagi calon-calon yang akan kita dukung. Nah, yang terakhir ya, Projo sendiri kan bukan partai politik ya. Kita tidak bisa tiket ke calon kepala daerah. Jadi dalam pilkada serentak Projo akan bertindak sebagai lampu sen lah bagi rakyat tentukan pilihannya. Seperti itu. Sebenarnya kita ingin tanyakan ya nama-nama yang masuk bursa yang didukung oleh Projo, tapi sayang sekali waktunya terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Panel, kemudian Mas Arya dan juga Prof. Burhan atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Gardu Petang. Sehat selalu. Gina, Mas Arya, Bang Panel, Aditya. Ya, baik. Terima kasih.